Waktunya 2 minggu. 2 minggu. Saking jujur gitu deh. Kan kalau nggak boleh utang kan nggak boleh, harus pada bayar. Mungkin pada waktu itu keluar tuh utangnya. Kalau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal bulugh wal rusukh wa tawbatin nasuh wa salahin bisri wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab hujjatul Islam bihamid al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bandani وصولهم وفروعهم وذبلهم في علم مجمل ثم على الشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كيجل ورسيج ثم إلى الشيخ مربي روحي كيجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كيجي حسن بشري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حفيظ الدين وصولهم وفروعهم وذبلهم كي عليهم مجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Nah, silakan dibuka kitab yang baru.
kitab Marakil Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah. Kita baca bagian pinggir, tapi saya bagian dalam saya terangin bagian dalam. Bahasan kita bagian dalam. Kita baca bagian pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu hujjatul islami wa barakatul anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu. Amma ba'du. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati wa fartat ta'attusi ilaihi annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma alal aqrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Nah, ini kitab yang kita pelajari adalah kitab daripada karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian disyarahkan oleh seorang ulama terkemuka dari Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Sama seperti kitab yang kita baca, Tanqihul Qaul, itu adalah kitab yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab yang kita pelajari ini adalah karangan, salah satu karangan daripada Al-Imam Ghazali. Ini para ulama sangat menganjurkan kita untuk membaca, mempelajari karangan-karangan kitab Al-Imam Ghazali. Ya. Ini kitab yang merupakan kitab yang sangat bermanfaat. Kitab untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga dapat
mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kitab-kitab tasawuf, tapi ada masalah fikihnya. Ya. Jadi tasawuf bercampur fikih. Karena beliau itu ahli tasawuf juga, ahli fikih juga, Imam Ghazali. Ya. Jadi alhamdulillah malam ini sampai ke kita baca ini kitab. Karena di semua pondok pesantren itu pasti mempelajari kitab ini. Ya. Di Indonesia semua pesantren pasti mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan sampai di luar negeri pun, seperti di Hadramaut sana, Yaman, ini pun banyak dikaji, banyak dipelajari oleh santri-santri sana. Ya. Bahkan kalau kata seorang Al-Imam Al-Qutub Al-Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, bahwa ulama al-arif billah mereka bersepakat bahwa tidak ada sesuatu paling bermanfaat untuk hati kita yang dapat mendekatkan diri kita dan untuk dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala mim mutaba'atil Ghazali wa muhabbati kutubihi. Kalau kita pengen dapat ridha Allah, kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, kagak ada penyakit-penyakit hati, kalau kata ulama al-arifuna billah, salah satunya kuncinya adalah mengikuti sepak terjang Al-Imam Ghazali. Dan juga ada menaruh rasa cinta kepada Al-Imam Ghazali. Ya. Emang ada juga yang membenci Al-Imam Ghazali. Ya. Aliran-aliran yang nggak benar yang membenci Al-Imam Ghazali berarti berseberangan dengan aliran kita. Beda dengan aliran kita berarti. Ya. Bahkan dikatakan Kutubul Ghazali lubabul kitabi was sunnah. Kitab karangan-karangan Al-Imam Ghazali itu inti daripada Al-Quran dan juga inti daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi intinya Al-Quran, inti sarinya sunnah yaitu hadis itu ada di dalam kitab Al-Imam Ghazali. Ya. Bahkan kalau kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Imam Ghazali itu di kalangan para aulia, di kalangan para wali Allah, atau di kalangan para ulama yang lain, kalau kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, itu mithlu Sayyidina Muhammad fil Anbiya. Saking begitu tinggi derajatnya, keilmuannya dan walinya, maka beliau seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi-nabi yang lain. Ya. Seperti Rasulullah di kalangan para nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi penting kita pelajari ini kitab. Ya. Ada lagi kitab tasawufnya yang tertinggi, yaitu kitab Ihya. Kalau kita loncat langsung kitab Ihya, ibarat kata kalau pakai baju kegombrongan, kegedean gitu. Kita pakai ukuran S, kalau kita pelajari kitab Ihya, berarti sama juga kita pakai baju double XL, longgaran. Ya, nggak kebawa sama kita. Nah, jadi kita ini dari dasar dulu.
dari dasar, sekalipun dasar juga kalau kita amalin antum jadi wali. Ya. 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 Bahkan kalau kata Imam Al-Qutb Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, man lam yutali'il ihya fama fihi haya. Orang yang belum baca kitab Ihya, maka dalam dirinya itu belum ada rasa malu. Belum ada rasa malu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita baca, kita pahamin, kita pelajarin, kita amalkan, itu kitab-kitab karangan Al-Imam Ghazali itu di situ disertakan antara ilmu zahir dan juga ilmu batin. Jadi ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ya. Banyak para ulama yang mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah sampai mereka Allah Ta'ala berikan karamah sehingga bisa berkumpul dengan Rasulullah yaqazatan. Bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Ya. Nah, dulu tuh di Madinah tuh. Ya, dulu di Madinah itu ada 3 orang ulama besar. Nah, 3 ulama ini mereka saling berjanji untuk mengamalkan kitab yang kita baca ini. Jadi ada 3 ulama besar di kota Madinah, mereka berjanji untuk mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah ini. Di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Mereka saling berjanji ya, untuk mengamalkan isi kitab yang kita baca ini nih. Nah, setelah mereka mengamalkan ini kitab, bagaimana Allah Ta'ala berikan karamah. Fajtama'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan, maka mereka berkumpul, berjumpa, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan melek-melek. Kayak antum kalau baca kitab ini jangan heran kalau antum bisa terbang kan. Jadi nggak bakal macet gitu ya. Nggak kena macet gitu. Jadi memang nih kitab-kitab memang yang menjadi rujukan para ulama. Jangan sampai kita asal baca kitab. Apalagi kagak jelas sumber kitab itu dari mana. Siapa pengarangnya itu kita kudu tahu. Oh, jadi antum itu jangan asal, wah kitab kuning nih, gundul nih. Nah, nggak tahu di karangan Wahabi. Antum kalau lihat di YouTube tuh banyak tuh yang begini nih. Sapik Reza Basalama itu kan. Itu emang mereka menguasai retorika-retorika. Jadi dia punya bahasa, gaya bahasanya enak. Jadi kita yang denger itu terbawa, hanyut gitu. Hanyut dalam suasana. Bisa dia, untung apa? Hipnotis kita yang denger itu bisa terbuai itu. Dengan keindahan dia punya gaya bahasanya, dengan retorikanya, kita bisa kebawa sama dia tuh. Jadi nangis, jadi sedih gitu. Nah itu memang dakwah mereka tuh seperti itu. Makanya kita jangan salah-salah pasang status. Kalau mau pasang status, tanya dulu sama orang yang paham, nih ulama kita apa bukan. Jadi antum jangan terbuai dengan bahasanya, dengan keindahan bahasa, dengan retorikanya, padahal itu jadi racun buat kita. Jadi banyak sekarang tuh kalau kita lihat, lah ini statusnya orang Wahabi. Kenapa kita bikin status ini? Nah, hati-hati. Jadi kan kalau kita yang nggak paham orang awam, yang penting kayaknya kedengarannya enak aja. Iya.
Begitu. Tapi isinya di balik itu ada udang di balik bakwan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau baca kitab sama guru, ngaji sama guru, kita tanya dulu sama guru. Guru, saya mau ngaji nih, kira-kira kitab yang cocok buat saya apa? Ya. Ntar dicariin sama gurunya. Oh, kita ini baru pemula, kita ini baru dasar, ya kan? Nggak langsung baca kitab-kitab yang apa ya? Yang susah-susah, yang tebel-tebel, fikih dari dasar dulu. Tasawuf pun sama begitu juga, gitu. Ya. Ntar dicariin sama guru juga. Jadi bukan kita yang nentuin baca kitab ini, kitab itu. Guru lebih tahu kita punya apa? Kadar keilmuan dan juga porsinya. Ya. Ya. Guru tahu nih, ini pemula nih, ibarat kata nih masih orok nih, dikasihnya Sunda, jadi kasih nasi uduk, begitu. Kelolotan. Jadi ngaji ntar paham guru, bukan paham apa? Bukan paham murid. Jadi yang penting tuh itu dia pahamnya itu. Yang penting pahamnya. Ya, kitab kecil juga kalau kita olah, ya kita nyampeinnya bisa enak. Gitu. Dan kita kitab kecil sih masih kecil, kitabnya tipis. Gitu. Lagi ada kitab pada barisnya. Ya walaupun ada barisnya kita bisa nggak bahas itu, begitu. Ya. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim yang memberikan nikmat-nikmat yang halus. Ya, biasa pengarang ini mendahulukan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca dalamnya itu. Berapa baris dalamnya itu? 13 bukan? Coba. Kalimatul basmalati itu ada kan di dalam kurungnya bismillah tuh. Nah, di luar kurungnya kalimat tuh. Berapa baris tuh? Betul 13 ya. 13 ya. Nah. Kalimatul basmalati arbaun. Kalimat yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tuh. Nah, ini maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa fiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimina 'ala syaitani. Maka dalam kalimat yang terdapat di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada satu isyarat. Ada satu isyarat ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin. Isyarat bahwa di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang muslim ala syaitani untuk menghadapi tipu daya syaitan. Jadi ini buat tameng kita Bismillahirrahmanirrahim nih. Dengan kalimat itu ada satu isyarat Allah Ta'ala bakal tolong kita. Biar kita nggak kena tipu daya setan. Untuk menghadapi tipu daya setan. Ya. Nah, tentunya yang namanya setan itu, musuh itu akan selalu berusaha dan berupaya untuk mencelakakan orang yang dimusuhi. Yang namanya setan itu tidak akan ada henti-hentinya tuh untuk membujuk, buat ngegoda, buat ngerayu bangsa manusia setiap saat. Setiap waktu, kapan aja, di mana aja. Sekalipun kita lagi di majelis taklim. Ya. Yeah. Jadi kalau di majelis taklim lagi ngaji jangan tidur. Nah, kalau tidur itu dikatakan karena
habibas syaitan. Orang kalau lagi ngaji tidur itu pacarnya setan. Kabogohna setan. Oh, yeah. Jadi setan itu dia bakal ngegoda kita dari mana aja, sekalipun apa, mau siang kek, mau malam kek, mau di musola, mau di masjid kek, bakal digoda juga kita. Lagi ngaji bakal digoda juga kita. Lagi sholat juga tuh, digoda kita lagi sholat. Nah, sampai yang tadinya kita lupa, lagi sebelum sholat kagak ingat, lagi sholat ingat. Nah, itu setan itu. Coba ada antum lupa, pengen ingat sholat. Tadi tuh celana dalam taruh di mana tuh? Inget tuh. Wih, digantungin di kastok ya. Ya, lupa. Nah, jadi setan itu bakal ngerayu kita, membujuk kita terus dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri gitu. Mana bahwa setan itu membujuk kita, menipu kita, menggoda kita dari segala penjuru? Fa innahu qala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tuh kata Allah taala tuh dalam surah Al-A'raf tuh ayat 17 tuh. Apa artinya? La'atiyannahum, sungguh tuh, aku akan mendatangi mereka manusia, mimbaini aidihim, datang dari arah depan, mimbaini aidihim min imamihim, amamihim gitu, dari bagian depan. Wa min khalfihim, itu setan bakal ngegoda kita dari belakang. Wa an aymanihim, dari samping kanan kita bakal ngegoda kita juga dia. Wa an syama'ilihim, datang tuh setan ngegoda kita dari samping kiri kita. Tuh. Nah, itu tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba'. Maka Allah taala berikan kepada muslimin ini kalimat yang 4, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Li'alla tadurrahum waswasatuhu, agar tidak membahayakan mereka. Biar tuh setan kagak bisa ngegoda kita. Sekalipun dibisikin nama setan, tapi bisikannya kagak ngepek buat kita. Ya. Kata kita jojong baik dia, itu kan. Gue punya senjata, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala berikan 4 perlindungan tuh. Ya. Makanya dalam segala hal kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, agar tidak ada celah bagi setan. Ya, ketika kita makan, dia nggak bisa ikut makan. Ketika kita minum, kita baca bismillah, dia nggak ikut minum. Ketika kita tidur, kita baca bismillah, setan nggak tidur di samping kita. Ketika kita jalan, kagak nguntilin kita kalau kita baca bismillah. Ketika kita hubungan badan, itu setan kagak ikut. Jadi kalau antum hubungan badan nggak baca bismillah, itu setan ngikutin juga, nikmatin juga di situ. Ya. Nikmatin juga di situ. Ya. Ya.
Cuman kadang kita baca bismillah wajib. Seperti kita sholat. Ketika sholat kan wajib baca bismillah. Indana itu ma'asyiras syafi'iyah kita yang penganut mazhab Imam Syafi'i baca bismillah dalam sholat. Fatihah tuh bismillah dulu, itu hukumnya wajib. Ya. Bisa jadi sunnah, pengen makan, pengen minum, pengen jalan, baca bismillah. Ya. Apalagi bisa jadi haram lidzatihi. Ya. Seperti naudzubillah pengen zina dibaca bismillah. Nah, kalau zina dibaca bismillah berarti kena 2 pasal. Pasal pertama, kelakuannya diharumin, pekerjaan zina tersebut. Pasal kedua, dikarenakan dia haram baca bismillah karena perbuatannya, kerjaannya, gaweannya juga hukumnya haram. Maka bismillahnya pun jadi jadi haram di situ. Yeah. Bisa jadi makruh baca bismillah tapi lihat kemaluan istri, kita liatin baca bismillah, makruh. Ya bener nih, jangan diliatin. Ya. Wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minina fi arba'ati aujuhin. Dan di dalam kalimat bismillah juga itu ada isyarat bahwasanya maksiat-maksiat yang dilakonin sama orang mukmin, sama kita nih orang muslim. Ya sekalipun kita orang mukmin pasti kan ada aja maksiat mah. Benar gak? Iya, namanya juga manusia biasa. Kecuali nabi. Nabi itu kan maksum dia. Kalau nabi maksum, rasul maksum. Kalau wali bisa jadi karena dia mahfuz. Seperti apa? Seperti Barsiso. Barsiso itu punya murid ribuan, semuanya bisa terbang di awang-awang. Nah, bisa terbang, dia punya muridnya ribuan, sholatnya di awang-awang gitu. Tapi di akhir-akhir Barsisonya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh. Karena itu nggak ada jaminan, karena dia baru mahfuz doang. Nah kita masum kagak, mahfuz kagak, mampus. Iya kalau kita. Nah, kita zuriyah Rasul bukan. Nah, kalau zuriyah Rasul mungkin sekarang kita akhlak jelek, akhlak nggak bagus. Satu saat bakal Allah Ta'ala rubah akhlaknya, rubah bawahannya, taubat. Kalau kita siapa yang mau ngejamin gitu? Nah, pengen masuk surga lagi. Nabi iya pengen masuk surga lagi. Nabi Adam yang udah masuk dikeluarin lah, kita yang di luar pengen masuk. Itu. Pikir aja coba tuh. Nah, jadi ada satu sinyal, ada satu isyarat bahwa maksiat yang dilakonin sama orang mukmin itu fi arba'ati aujuhin, itu ada di 4 jalan. Kapan itu maksiat? Fisiri, pertama kadang orang kalau ngelakuin maksiat sembunyi-sembunyi, tempat sepi baru dia berani. Kalau rame kagak berani, jaga image. Bisa mungkin dia masih ada rasa malu. Nah, itu kan orang bisa tuh dengan sebab apa? Ya. Kalau kata apa itu iklan itu, karena ada kesempatan apa ya? Nah, Bang Napi tuh. Bukan Nabi al-Ikhlas, bukan. Wal alaniyah, di tempat ramai, jelas-jelasan, terang-terangan. Ada yang begitu. Ada orang yang udah tidak peduli kalau dia ngelakuin kemaksiatan, mau terang-terangan masa bodoh. Nah, ini yang bahaya nih. Ya.
Kalau tadi masih mendingan deh. Ya jelek, bagus sih kagak, jelek juga gitu. Ya, kalau dia tadi yang pertama masih sembunyi-sembunyi, kalau ini udah terang-terangan gitu. Ya dua-duanya juga jelek, ya. Tapi masih mendingan yang sembunyi-sembunyi gitu. Bagus sih kagak gitu. Walail, begitu juga ada orang maksiat di malam hari gitu. Wan nahari, begitu juga ada orang yang maksiat di siang hari. Nah, maka kata Syekh Nawawi, kan itu 4 tuh. Pertama asir, yang kedua al-alaniyah, kadang-kadang orang lakuin kemaksiatan, yang ketiga kadang-kadang malam dikerjainnya. Wan nahar, kadang-kadang juga di siang hari. Maka fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Maka Allah Ta'ala berikan itu kepada kaum muslimin, kaum mukminin 4 kalimat tadi, liyaghfiraha lahum biha, dikarenakan kasih sayang, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada orang-orang mukmin, itu Allah Ta'ala berikan supaya Allah Ta'ala ampuni dosa yang telah mereka perbuat dengan sebab bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Jadi ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita ingin memulai aktivitas apa saja yang baik-baik, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini masih panjang gitu. Insyaallah kita lanjutkan. Tsumma inna ma'aniyal hurufi, ini penting kita baca juga. Ya, wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Insyaallah kalau nggak ada halangan, biasanya kita baca maulid minggu kedua.